Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tita Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal untuk mempersiapkan diri Ananda yang mau ikut SMBT. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eksponen dan logaritma. Yuk kita belajar bersama. Baiklah, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, dari bentuk soalnya ini adalah bentuk soal logaritma. Oke, tunggu sebentar. Jadi jika X sama dengan 2 adalah solusi persamaan dari A log akar X tambah 6 dikurang X log 3X kurang 2 sama dengan B kurang 3. Nah, yang ditanyanya adalah nilai A pangkat 2B. Oke. Di sini kita ada clue-nya, yaitu jika X sama dengan 2. Ya, jadi kita substitusikan saja dulu X sama dengan 2-nya ke dalam persamaan A log akar X tambah 6. Berarti X-nya kita ganti dengan 2 plus 6. Kemudian dikurang X-nya juga kita ganti dengan 2. Berarti 2 log 3 dikali X-nya juga kita ganti dengan 2, berarti 3 kali 2 dikurang 2 sama dengan B kurang 3. Nah, kemudian kita selesaikan, berarti ini adalah A log akar 8 dikurang, oke, kita kurangkan dengan 2 log 3 dikali 2 itu nilainya 6 dikurang 2 berarti 4 sama dengan B dikurang 3. Oke. Nah, di sini akar 8 itu kita ubah ke dalam bentuk pangkat sehingga jadinya A log 8 pangkat, ya benar, 1/2 dikurang 2 log 4 2 log kita ganti 4-nya itu jadi 2 pangkat 2 sama dengan B kurang 3. Nah, Ananda perhatikan yang 2 log 2 pangkat 2 ini kita gunakan sifat logaritma, di mana A log A pangkat N itu nilainya adalah N. Nah, jadi kalau 2 log 2 pangkat 2 A nilainya adalah 2. Nah, kemudian untuk A log 8 pangkat 1/2 kita bisa gunakan sifat logaritma, yaitu A log B pangkat N nilainya adalah N dikali A log B. Berarti jadinya jadi nilainya adalah setengah. Nilainya setengah dikali dengan A log 8 karena setengah itu adalah N-nya. Nah, sama dengan B dikurang 3. Oke. Nah, di sini min 2-nya kita oper ke ruas sebelah kanan. Jadi setengah A log 8 itu B minus 3 plus 2. Jadi nilainya adalah B minus 1. Nah, yang setengah ini nanti kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya dia dikali 2. Oke, jadinya adalah A log 8 sama dengan 2B dikurang 2. Nah, berdasarkan bentuk seperti ini, A log 8 sama dengan 2B kurang 2, kita gunakan kembali bentuk sifat dari logaritma. Kita akan jadikan 2B kurang 2 itu ke dalam bentuk A log A pangkat 2B kurang 2. Hal ini sesuai dengan sifat A log A pangkat N itu nilainya adalah N. Nah, kemudian dari A log 8 sama dengan A log A pangkat 2B kurang 2 diperoleh nilai 8 itu, oke, nilai 8 itu sama hasilnya dengan A pangkat 2B kurang 2. Nah, jadi di sini 8
sama dengan 8 sama dengan A pangkat 2B kemudian dibagi dengan A pangkat 2. Ingat ya, sifat dari pembagian eksponen, bilangan eksponen. Nah, jadi karena di soal itu dimintanya adalah A pangkat 2B, di sini A pangkat 2B-nya sudah ada, berarti kita modifikasi saja, jadinya 8 dikali A pangkat 2, nilainya adalah A pangkat 2B. Nah, kita periksa dari option A sampai E, option yang memenuhi adalah option A, yaitu 8A pangkat 2. Oke Ananda, kita lanjut dengan soal yang nomor 2. Jika A log C sama dengan 6, kemudian AB log C sama dengan 4, maka nilai B log C adalah di sini kita ada dua buah clue, yaitu A log C dan AB log C. Nah, berdasarkan sifat dari logaritma, kita lihat terlebih dahulu sifat-sifatnya. A log B sama dengan C. Kita bisa mengubahnya menjadi B log A. Nilainya akan sama dengan 1/C. Nah, berdasarkan sifat yang ini, maka A log C itu nilainya 6, maka kebalikannya C log A itu nilainya adalah 1/6. Nah, begitu juga dengan A B log C nilainya adalah 4, maka kebalikannya adalah C log AB sama dengan 1/4. Nah, ini yang akan kita selesaikan atau kita jabarkan. Nah, sifat berikutnya yang akan kita gunakan adalah untuk penjabaran yang ini, C log AB sama dengan 1/4, kita ambil dari A log, kita ganti dulu warna, biar warna spidolnya, biar memudahkan untuk mengingat sifatnya. Sifat logaritma yang kita gunakan itu adalah sifatnya yang kedua, A log B plus A log C itu akan sama nilainya dengan A log B kali C. Demikian juga berlaku untuk A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Nah, di sini C log AB itu nilainya sama dengan 1/4, berarti kita ubah dia jadi C log A ditambah C log B nilainya adalah 1/4. C log A sudah kita peroleh dari clue yang pertama, nilainya adalah 1/6. Berarti C log B sama dengan 1/4. Jadi untuk C log B sama dengan 1/4 kurang 1/6. Berarti ini C log B. Ini plus 12. 12 bagi 4, 3. Kurang 2. Berarti ini 1/12. Untuk C log B, sedangkan yang akan kita cari itu nilainya adalah B log C. Maka kebalikannya lagi untuk B log C sama dengan kebalikannya, yaitu 12. Maka jawabannya yang memenuhi itu adalah, tunggu sebentar. Jawabannya adalah yang nomor B. Itu untuk penyelesaian soal yang nomor 2.
Nah, bagaimana Ananda? Apakah Ananda menemukan penyelesaian yang lebih simpel? Kalau ada, nanti silakan ditulis di kolom komentar ya, karena untuk menyelesaikan soal matematika itu ada banyak alternatif penyelesaian yang dapat Ananda gunakan. Oke, sebelum kita lanjut, bagi Ananda yang baru bergabung di channel Tita Putri, selamat datang. Silakan di-subscribe, di-like, dan di-share kepada teman-teman Ananda yang sedang ikut mempersiapkan diri untuk SNBT. Mudah-mudahan Ananda semuanya lulus di universitas yang Ananda inginkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Oke. Baiklah Ananda, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Diketahui penyelesaian dari pertidaksamaan dari 3 pangkat X tambah 3 ditambah 3X kurang 36 per 9X kurang 9 itu kurang sama dari 3 adalah, oke, berarti ini adalah penyelesaiannya. Kita akan mencari nilai A, B, dan C yang memenuhi. Nah, berarti kalau bentuk soalnya seperti ini adalah bentuk soal dari eksponensial yang dimodifikasi dalam bentuk pertidaksamaan rasional. Nah, ingat ya, untuk syarat pertidaksamaan rasional, kita bahas dulu sedikit tentang pertidaksamaan rasional. Jadi, syarat pertidaksamaan rasional itu adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional itu ruas sebelah kanannya itu harus dinolkan. Nah, sekarang kita cek dulu pertidaksamaan kita, yaitu 3 pangkat X plus 3 ditambah 3 pangkat X dikurang 36 per 9X kurang 9 itu kecil sama dari 3. Nah, ingat ya, untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional itu ruas kanannya harus 0. Jadi ketika Ananda nanti bertemu soal seperti ini, pindah ruaskan saja dia ke sebelah kiri. Jadi sebelah kanannya nilainya tinggal 0. Jangan coba-coba Ananda kali silang, karena ada beberapa siswa yang miskonsepsi, mereka mengalihkan 9 pangkat X dikurang 9 ini dengan 3. Nah, jadi kita pindahkan dia dulu ke ruas sebelah kiri. Jadinya 3 pangkat X plus 3 ditambah 3 pangkat X dikurang 36 per 9 pangkat X kurang 9. Berarti ini jadinya minus 3 kurang dari 0. Nah, kalau sudah selesai ruas kanannya itu 0, maka kita akan jabarkan yang ini. Karena ini yang satu bentuknya pecahan, yang satu bilangan bulat, berarti kita samakan penyebutnya. Jadinya ini adalah 3 pangkat X plus 3 ditambah 3 pangkat X dikurang 36. Cukup kalikan saja 3 ini dengan penyebutnya. Pangkat X dikurang 9. Nah, penyebutnya sudah sama, yaitu 9 pangkat X dikurang 9. Kecil sama dari 0. Oke, berarti ini kita jabarkan 3 pangkat X plus 3 tambah 3 pangkat X dikurang 36 dikurang 3 dikali 9 pangkat X dikurang 3 kali 9, berarti minus ya, minus kali minus jadinya plus 27 per, oke, 9 pangkat X kurang 9. Kecil sama dari 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini gimana nih cara penyelesaiannya? Oke, karena bentuknya eksponen seperti ini, kita biasanya modifikasi terlebih dahulu. Oke, kita ganti warnanya dulu. Kita misalkan nih, misalkan 3 pangkat X itu dengan P. Nah, oke, kita rapikan ini terlebih dahulu biar mudah nanti kita memisalkannya. Jadinya ini adalah 3 pangkat X dikali 3 pangkat 3 plus 3 pangkat X. Yang 36 ini tidak usah kita ubah ya, karena kalau dirubah pun dia tidak bisa kita ubah jadi 3 pangkat sekian. Jadi biarkan saja, karena nanti akan kita misalkan dengan 3 pangkat X itu dengan P. Jadi nanti akan bertemulah bentuknya bisa dalam bentuk persamaan kuadrat, bentuk kuadrat, atau bentuk yang lainnya. Berarti ini dikurang 3. Nah, kalau 9 ini bisa kita ubah jadi 3 pangkat. 9 itu 3 pangkat 2, berarti jadinya 3 pangkat 2X, karena dia 9 pangkat X ya, plus 27.
Nah, begitupun dengan penyebutnya yang di bawah ini, jadinya 3 pangkat 2X dikurang 9, kecil sama dari 0. Nah, selanjutnya kita ubah, karena kita memisalkan tadi dengan P, yaitu 3 pangkat X, jadi kita ubah. Jadinya di sini adalah 3 pangkat 3 itu 27P, ditambah 3 pangkat X misalkan dengan P, dikurang 36, kemudian dikurang 3P kuadrat, plus 27 per, kemudian berarti ini adalah P kuadrat dikurang 9. Oke. Kecil sama dari 0. Oke, ini 27P tambah P jadinya 28P dikurang 36. Ini bisa ya. Tunggu, kita hapus kembali. Min 36 plus 27. Berarti ini minus 9 ya. Minus 9 min 3P kuadrat per P kuadrat kurang 9. Oh ya, berarti ini bentuknya adalah bentuk kuadrat. Oke, karena ini dia negatif di P kuadrat, kita kali aja dengan minus 1. Nah, oke. Jadinya ini 3P kuadrat dikurang 28P plus 9 per P kuadrat kurang 9. Oke, berarti ini plus besar sama dari 0 karena kita kali dengan minus 1. Oke, karena dia bentuk kuadrat, otomatis kita cari faktornya karena kita membutuhkan pembuat titik 0 untuk mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan rasional ini. Jadi ini oke. 3P, ini P. Oke. Berarti ini kurang 1 kurang 9 ya. Yang di bawahnya berarti P kurang 3, P plus 3 besar sama dari 0. Oke. Kita geser ke bawah. Berarti ini sudah dalam bentuk faktor, jadi pembuat titik nolnya berarti yang pertama adalah 3P kurang 1 sama dengan 0, otomatis P kita adalah 1/3. Pembuat 0 kita yang kedua adalah P sama dengan 9. P kita yang ketiga adalah 3. Dan P kita yang keempat adalah minus 3. Oke, nah kalau dia sudah dalam bentuk P sama dengan, kita kembalikan lagi ke dalam bentuk semula. Oke, kita kembalikan dalam bentuk semula, di mana P kita yang pertama, nih ya tadi, P kita yang pertama itu adalah 1/3. Kita misalkan P itu dengan 3 pangkat X. Otomatis, ini X kita adalah minus 1. Ya. Kemudian yang kedua, P kita adalah 3. 3 pangkat X nilainya adalah 3. Otomatis nilai X-nya berapa dong? Ya, benar, nilai X-nya adalah 1. Kemudian, pembentuk 0 kita yang ketiga adalah P sama dengan 9. Berarti 3 pangkat X sama dengan 9. X-nya berapa dong? Ya, X-nya sama dengan 2. Nah, bentuk yang keempat, P sama dengan minus 3. Berarti 3 pangkat X sama dengan minus 3. Nah, yuk coba berapa nilai X yang memenuhi 3 pangkat X sama dengan minus 3. Nah, ternyata tidak ada nilai X-nya yang memenuhi. Oke, berarti tidak ada nilai X yang memenuhi. Otomatis hanya ada nilai X-nya yang memenuhi 3 buah, yaitu min 1, 1, dan 2. Oke, kita buat dalam garis bilangan min 1, 1, dan
2. Min 1, 1, dan 2. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah dia bulat penuh atau bulat kosong. Nah, karena ini adalah pertidaksamaannya pakai sama, seharusnya dia adalah bulat penuh ke semuanya. Tapi ingat ya, syarat yang Ibu jelaskan di awal tadi bahwa untuk untuk pertidaksamaan rasional itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Artinya yang ini tadi P kurang 3 dan P plus 3-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya P-nya tidak boleh sama dengan 3, P-nya juga tidak boleh sama dengan min 3. Artinya yang P P3 ini dia tidak boleh. Ini dia tidak boleh. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 1. Berarti ini dia bulat kosong. Kemudian min 3 tadi karena tidak memenuhi, berarti yang ini dia bulat kosong. Sedangkan yang selebihnya dia adalah bulat penuh. Kenapa? Karena soalnya adalah pakai tanda sama ya. Nah, sekarang kita cek untuk pembuat 0 untuk nilai X-nya sama dengan 0. 3 kali 0 dikurang 1 berarti ini nilainya adalah minus. Kemudian P kurang 3, P kurang 9 nilainya juga minus. Minus kali minus positif ya. Kemudian P kurang 3 itu minus, ini positif. Ini minus kali minus positif per negatif. Jadi nilainya adalah negatif. Oke. Negatif otomatis ini positif, negatif. Nah, perhatikan ya, karena dia pertidaksamaannya adalah kecil, berarti kita ambilnya yang kecil. Oke, ini dia. Otomatis nilainya adalah min 1 kecil sama dari X, kecil dari 1, atau X besar sama dari 2. Nah, ini tadi dari soal, mana dia? Soal kita itu A kecil sama dari X kecil dari B, X besar dari C. Oke. Berarti ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Kemudian dia mintanya adalah geser lagi. A plus 2B plus C. Oke. A plus 2B plus C. Ya, tunggu kita cek lagi. Oke, sabar ya. Oke, benar. Berarti A-nya minus 1 ditambah 2 kali 1 plus C-nya 2. Berarti min 1 plus 2 plus 2. Dapatlah hasilnya 3. Oke. Kita cek dulu ada nggak jawabannya yang 3. Oke, berarti ini jawabannya yang benar adalah yang 3. Oke, gimana nih Ananda semuanya? Apakah pembahasan dari 3 soal tadi sudah membantu Ananda untuk mengingat kembali tentang eksponensial dan logaritma? Oke, untuk lebih pahamnya, silahkan Ananda bahas soal nomor 4. Nanti akan Ibu taruhkan di link tentang pembahasan nomor 4, soal nomor 4 ini. Baiklah Ananda, selamat belajar, selamat mencoba, selamat kembali mengingat-ingat materi tentang eksponen dan logaritma. Untuk video kali ini Ibu cukupkan terlebih dahulu, kita akan berjumpa di video-video pembahasan selanjutnya. Ibu tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.